Pemirsa, Raisa Nadia akan mengulas kembali peristiwa penganiayaan berujung pembunuhan Ronald Tanur maksud kami, terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ya baik Reza dan juga pemirsa, muara kasus suap dalam tubuh Pengadilan Negeri Surabaya yang melibatkan mantan pejabat MA adalah penganiayaan berujung pembunuhan yang dilakukan anak anggota DPR RI fraksi PKB saat itu, Edward Tanur, yakni Gregorius Ronald Tanur. Pada 4 Oktober 2023, Ronald Tanur Dini cekcok di sebuah tempat karaoke di Surabaya. Bersama teman-temannya, sejoli tersebut juga menenggak minuman keras. Sapam di tempat karaoke melihat Dini dianiaya dengan tangan kosong dan juga botol miras. Saat kejadian, waktu menunjukkan lewat 3 malam. Penganiayaan berlanjut hingga di area parkir. Tubuh Dini bahkan hingga terlindas dan terseret mobil yang dikendarai oleh Ronald. Menyadari pacarnya tak bernyawa, Ronald membawanya ke apartemen menggunakan kursi roda dan sempat memberikan nafas buatan. Dalam kondisi tidak sadar, Dini pun dibawa ke Rumah Sakit National Hospital dan dinyatakan meninggal dunia. Pada 6 Oktober 2023, Ronald ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya. Namun pasal yang disangkakan tentang penganiayaan bukan pembunuhan. Lalu dalam persidangan, Ronald dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa karena melanggar pasal 338 tentang pembunuhan. Ironisnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya justru memvonis bebas Ronald Tanur. Hakim menilai Ronald tidak terbukti melakukan tindakan pidana pembunuhan. Vonis tersebut sontak menjadi perhatian publik. Jaksa penuntut umum pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 22 Oktober 2024. Mahkamah Agung menganulir vonis bebas Ronald Tanur menjadi 5 tahun penjara. Kejaksaan Agung akhirnya mengungkap vonis bebas Ronald Tanur oleh Majelis Hakim PN Surabaya dilatar belakangi suap. Tidak hanya kepada 3 hakim yang menyidangkan kasusnya, tapi juga melibatkan Ketua PN Surabaya serta mantan pejabat MA Zarofrikar. Keempat hakim tersebut adalah Erintua Damanik selaku hakim ketua, lalu ada Mangapul dan Heru Hanindyo sebagai hakim anggota, serta Rudi Suparnomo yang merupakan Ketua PN Surabaya. Dari hasil penggeledahan dari para rumah hakim tersebut, Kejagung menyita uang hingga 20 miliar rupiah. Meski belum diungkap beberapa jumlah suap yang dibeberkan atau diberikan kepada masing-masing tersangka hakim. Sementara dari penggeledahan terhadap Zarofrikar, petugas menemukan uang tunai dan juga emas senilai lebih dari 920 miliar rupiah. Uang suap diberikan oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, dari Bunda Ronald Meriska Wijaya. Pendekatan ke Ketua PN Surabaya dibantu oleh sang maklar kasus Zarofrikar. Pertemuan Lisa dengan Rudi untuk meminta Erintua Damanik, Mangapul dan juga Heru Hanindyo menyidangkan perkara Ronald dengan vonis bebas. Kita tunggu saja berapa harga keadilan bagi 4 hakim PN Surabaya tersebut untuk memvonis bebas seorang pelaku pembunuhan. Dan semoga maklar kasus yang mencoreng wajah peradilan di Indonesia tidak lagi terjadi karena hukum tidak boleh tebang pilih. Kembali Baik. ke Reza.